Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judul, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 SD dan kelas 4 SD hari Jumat 26 Februari 2021. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini, untuk kelas 3-nya yaitu jaga siklus air, dan untuk kelas 4 yaitu tindakan penyelamatan diri ketika bencana. Kalau adik-adik penasaran dengan isi videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu dong. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke materinya. Sinopsis untuk kelas 3 di episode 39 kali ini adalah Kak Jo memberitahu cara menjaga siklus air kepada Dodi dan Sinta, yaitu dengan cara menghemat air, tidak mengotori sungai dan parit, menjaga kelestarian pohon, serta tidak mengotori pantai dan laut. Kemudian, Kak Jo mengajak untuk menulis tematik tentang perjalanan siklus air dan menjaga siklus air. Dodi dan Sinta lalu melakukan percobaan sederhana tentang terbentuknya awan dan turunnya hujan. Selain itu, Dodi juga belajar cara menghitung perkalian melalui media toples yang diisi dengan air. Itulah untuk sinopsis kelas 3 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal jawaban untuk kelas 3. Soal yang pertama yaitu, mengapa jika air tercemar siklus air akan terganggu? Jawabannya, karena titik-titik air yang menguap dari bumi, dan jika air itu tercemar, maka akan menyebabkan hujan asam yang menyebabkan berbagai kerusakan alat-alat berbahan dasar besi. Jadi, alat-alat yang berbahan dasar besi itu akan berkarat. Selain itu, ikan peliharaan pun tak luput dari dampak negatif hujan asam ini, karena air yang turun itu adalah air yang tercemar. Dan hujan itu dinamakan hujan asam karena bisa merusak alat-alat yang berbahan dasar besi dan juga bisa membunuh makhluk hidup. Contohnya bisa membunuh ikan peliharaan karena airnya tercemar oleh air dari hujan asam tersebut. Kita lanjut yang kedua. Soal kedua, buatlah percobaan sederhana di rumah terbentuknya awan dan turunnya hujan. Jawabannya, yang pertama, adik-adik bisa siapkan bahan dulu. Ini meskipun tidak dipraktekkan, adik-adik bisa tulis bahan, alat, serta caranya ya adik-adik. Tidak perlu dipraktekkan di rumah, tidak apa-apa. Bahan yang perlu disiapkan yaitu es batu, air panas, korek api kayu, dan alatnya adalah gelas atau toples, dan yang kedua adalah kantong plastik. Cara bereksperimennya adalah yang pertama, tuangkan air panas ke dalam gelas atau toples, diamkan sekitar 1 menit. Buang sekitar 3/4 air panas dalam toples. Nyalakan korek api kayu di atas gelas atau toples, lalu cemplungkan ke dalam air. Masukkan es batu dalam plastik lalu letakkan di atas gelas atau toples. Kamu akan mulai melihat kehadiran awan di dalam gelas. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan proses kondensasi, yaitu perubahan bentuk uap air menjadi bulir air. Ketika banyak bulir air terkumpul dan bersatu, maka mereka berubah menjadi awan. Seperti itulah proses terjadinya hujan yang ada di langit. Oke adik-adik, bisa ditulis secara rapi ya. Untuk kelas 3 cukup sampai sini dulu. Sekarang kita lanjut untuk yang kelas 4. Untuk kelas 4 di episode 39 kali ini, sinopsisnya adalah teman-teman pemirsa diajak membaca buku berjudul Kakak Ompong. Kisahnya tentang seorang kakak yang menolong orang-orang yang sedang tertimpa bencana.
Kakak dan adik lalu belajar memahami tabel kebakaran hutan, menjawab pertanyaan sesuai tabel dengan pembulatan angka desimal, serta memberikan rekapitulasi data kebakaran hutan sesuai dengan tabel. Oh ya, kakak juga memberi tugas membuat buku saku berisi tindakan penyelamatan diri ketika menghadapi bencana. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 4 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawaban untuk kelas 4. Soal yang pertama yaitu, dari tabel kebakaran hutan di bawah ini, berapa lahan yang terbakar di daerah Kalimantan Tengah? Nah, ini ya adik-adik, ini adalah daerahnya yang terkena kebakaran. Ini daerah kebakaran, dan yang ini adalah besar lahan yang terbakar. Sekarang adik-adik disuruh mencari tahu berapa lahan yang terbakar di daerah Kalimantan Tengah. Ini Riau, ini Papua, ini Kalimantan Tengah. Jadi kita harus cari tahu Kalimantan Tengah yang terbakar ada berapa hektar ya. Oh, ini adik-adik kita tarik garis lurus ya. Nah, jadi di Kalimantan Tengah luas lahan yang terbakar adalah 1000 hektar. Gitu ya adik-adik, sudah bisa kan cara membaca tabelnya seperti itu? Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu, bagaimana tindakan penyelamatan diri dari bencana kebakaran hutan? Jawabannya, yang pertama yaitu lawan arah angin. Ini kakak kebanyakan A. Nah, cara pertama untuk menyelamatkan diri dari bencana kebakaran hutan yaitu lawanlah arah angin. Yang kedua, berjalan turun, jangan naik ya adik-adik. Yang ketiga, cari area penghalang api agar adik-adik tidak terkena api itu. Yang keempat, hindari area terbuka atau sabana. Nah, itulah cara terbaik untuk menyelamatkan diri dari kebakaran hutan. Dan yang terakhir, gali parit jika terjebak dan tidak ada jalan keluar. Ini cukup susah sih, karena kita harus menggali parit. Tapi jika ini adalah suatu keadaan yang mendesak, ini bisa adik-adik lakukan. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke grup WhatsApp kalian. Komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!